Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang banget dan belum terlambat ya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk setiap kita. Kalau kita punya harapan-harapan baru ke depan, pasti di tahun baru ini kita banyak flashback ke belakang gitu ya, bahwa kita menerima berkat Tuhan yang sangat istimewa, yang lain dari biasanya. Tapi berkat Tuhan itu justru besar dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini ketika kita beribadah di dalam rumah-rumah kita tahu itu berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari terus genggam berkat Tuhan, berkat ibadah yang sesungguhnya. Ketika kita menaikkan hati kita, pujian kita hanya bagi Tuhan, bukan tentang keadaan dan bukan tentang tempat, tapi tentang kita memberikan hati kita di mana Tuhan akan berdiam di dalam hati kita, untuk Tuhan berdiam di dalam hati kita. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna, dan kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Kami tahu Engkau turut bekerja Tuhan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, sebab
kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia yang kami rasakan sejauh langit dari bumi. Demikian kasih setia Tuhan yang tidak terukur di dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih untuk cara-Mu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk membuat kami menyadari penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kekuatan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang terlalu besar dan hebat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah hati kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua di tahun 2021. Kalau saudara masih ingat pesan pengembalaan ya di awal tahun, ibadah awal tahun, ya kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Ebenezer, Allah yang selalu siap menolong kita. Seberapa besar kesulitan kita, seberapa besar persoalan kita, sesulit apapun saudara, maka Tuhan Yesus kita adalah Allah yang sanggup menolong kita, ya, yang selalu siap menolong kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, janji yang luar biasa, janji yang sungguh indah dan sangat menghibur kita, bahwa di tengah kesulitan yang ada, ya, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang siap dan sanggup menolong kita. Puji Tuhan saudara. Untuk itu mari buang kekhawatiran, kecemasan, ya, akan segala sesuatu, atas segala sesuatu. Sebab kita punya Allah yang Ebenezer, ya, yang terus mau menolong kita saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan mengambil satu tema khotbah, yaitu heran karena besar, ya. Saudara, kita akan melihat ya di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-9. Nanti saudara boleh membaca sendiri, ada 10 ayat di sana. Saudara tentu sudah pernah ya, atau mungkin berkali-kali saudara mendengar tentang peristiwa ini, ya, tentang kisah ini, yaitu tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saudara, sekali lagi saya percaya saudara sudah pernah ya, atau mungkin sering mendengar kisah ini. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang hamba dari perwira di Kapernaum, ya. Saudara, di ayat 9 ya, di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-9, saya akan baca ya. Di sana Yesus mengatakan hal ini untuk perwira ya yang ada di Kapernaum. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, ia heran akan perwira itu. Yesus heran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," ya, kata Yesus, "iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara, ada dua hal besar dalam ayat 9 ini, ya. Yaitu yang pertama, ketika Yesus ya dituliskan di sini, Yesus heran. Ya, ini sesuatu hal yang besar ya. Yesus sampai heran, ya, Yesus sampai kagum, ya, akan iman dari perwira yang ada di Kapernaum ini. Lalu yang kedua, saudara, hal besar yang kedua adalah ketika di sana dituliskan Yesus berpaling, lalu Yesus membandingkan iman perwira ini dengan orang lain. Saat itu dengan orang-orang Israel ya yang mengikuti dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang besar ketika Yesus heran, ketika Yesus kagum. Ayat yang ke-9 Lukas pasal 7 di sana ya, dikatakan Yesus berkata bahwa iman sebesar ini. Dalam bahasa aslinya ya, bahasa Yunani, kata sebesar memiliki arti begitu banyak, begitu lama.
Ya, dituliskan di sana bahasa aslinya adalah tosoutos. Tosoutos. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar ini, ya, iman yang tosoutos, yang sebesar ini, dalam artinya tadi dikatakan, ya, arti dari tosoutos adalah iman yang begitu banyak. Iman yang begitu banyak, saudara, dan begitu lama. Yesus katakan yang kayak gini nih, yang tosoutos, yang sebesar ini, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan sebesar ini, ya, tosoutos, itu sesungguhnya tidak hanya kepada satu hal dalam pasal ini, yaitu Lukas pasal 7. Ya, ayat 1 sampai 10. Di sana kalau saudara lihat, seringkali kita dengar iman yang sebesar ini digambarkan di ayat 8. Saat perwira itu bilang bahwa aku ini perwira, aku ini atasan. Ketika aku berkata kepada hambaku, bawahanku untuk dia pergi, maka bawahanku akan pergi. Aku berkata datang, maka mereka akan datang, bawahanku itu akan datang. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa ketika kita mendengar iman sebesar ini, maka sebesarnya ini tuh kayak apa? Tosoutos itu kayak apa? Oh ini loh, waktu perwira itu bilang bahwa aku ini perwira loh. Kalau aku bilang hamba itu pergi, maka dia pergi. Ketika bawahanku, aku bilang sama bawahanku datang, maka dia datang. Nah, iman yang kayak gini nih, ya. Gambaran sebesar ini, tosoutos, seringkali hanya digambarkan kepada satu hal saja, yaitu di ayat yang 8 tadi. Tetapi saudara, kita akan melihat hari ini apa saja yang membuat Yesus mengatakan tosoutos. Ya, iman sebesar ini, iman yang begitu banyak, iman yang begitu lama, saudara. Lukas pasal 7 ayat 2 sampai 3. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara, kata dihargainya, ya, perwira yang mempunyai hamba, seorang hamba yang dihargainya. Kata dihargainya itu bahasa aslinya dituliskan entimos, dan artinya adalah berharga. Artinya adalah entimos ini adalah dihormati. Jadi hal yang pertama, saudara, ya, yang membuat Yesus bilang tosoutos, ya, itu adalah bagaimana perwira ini, saudara, punya kasih yang mengherankan. Sekali lagi, saudara, dalam Lukas pasal 7 ayat 2 sampai 3 menunjukkannya bahwa perwira ini punya kasih yang begitu besar, yang mengherankan. Saudara, tidak banyak seorang atasan yang begitu mengasihi bawahannya. Ada, tapi nggak banyak. Nggak setiap perwira atau atasan, majikan, bos, saudara, yang bisa menghormati hambanya, menghormati pekerjanya, menghormati bawahannya, saudara. Tetapi yang sering kita dengar adalah seorang bos yang lalim, seorang tuan yang bengis, seorang atasan yang seenaknya, ya, terhadap bawahannya, ya, seenaknya sendiri, benar-benar bosi, saudara, ya, nyuruh ini nyuruh itu, tidak berperi kemanusiaan malah, ya, ada. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang membuat Yesus mengatakan kepada perwira itu tosoutos, yang sebesar ini, ya, itu sungguh mengherankan. Itu yang membuat Yesus kagum. Kenapa? Yang pertama, yang membuat Yesus bilang tosoutos kepada perwira ini adalah Yesus melihat betapa perwira ini mengasihi hambanya. Ya, kasih yang enggak setiap orang punya, enggak setiap atasan itu memilikinya, saudara. Sekali lagi kita banyak temukan tuan-tuan yang merasa dirinya
seseorang yang harus dihargai, harus dihormati, harus dituruti. Lalu mereka mulai menginjak-injak bawahannya, ya, dengan seenaknya, ya, banyak tuan, banyak atasan, ya, yang memperlakukan bawahannya tidak adil, ya, kejam, saudara. Semaunya sendiri, seenaknya sendiri, mentang-mentang dia yang gaji, mentang-mentang dia yang sebagai tuan. Tetapi kita melihat, saudara, hal yang pertama, ya, yang membuat Yesus mengatakan Zootos, ya, sebesar ini adalah karena Yesus melihat, ya, bahwa perwira ini mempunyai kasih yang mengherankan. Bagaimana, ya, dalam ayat yang tadi sama-sama kita dengar, hambanya ini, ya, perwira ini begitu menghargai hambanya, begitu mengasihi, memperhatikan, peduli, saudara. Hal yang kedua, saudara, kenapa Yesus, ya, apa yang membuat Yesus mengatakan Zootos? Yang kedua adalah bagaimana perwira ini mempunyai kepedulian yang sangat mengherankan. Dalam Lukas pasal 7 ayat 4-5, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ini tadi yang tua-tua Yahudi tadi, ya, yang datang kepada Yesus karena permintaan perwira tadi. Lalu orang-orang, ya, tua-tua Yahudi itu bilang, sebab dia, yaitu perwira itu, mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, bahwa ia layak engkau tolong, kata layak di sini adalah aksios, yang artinya memiliki nilai yang banyak. Ternyata yang membuat Yesus, ya, mengatakan Zootos, ya, kepada perwira ini, karena ternyata perwira ini punya nilai, ya, punya kualitas hidup, ya, yang luar biasa, yaitu peduli, nggak cuek, saudara, dengan kesusahan orang lain. Saudara, pada zaman ini, saudara, zaman akhir seperti ini, ya, firman Tuhan pun menuliskan bahwa banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak orang akan mengasihani diri sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Kasih itu menjadi dingin, kasih itu menjadi tawar. Nggak urusan sama kesusahan orang, yang penting gua senang. Yang penting aku nggak kekurangan. Yang penting aku bisa hidup enak, hidup nyaman. Saudara, banyak orang, ya, bahkan banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, yang sangat egois, saudara. Tidak mempunyai kepedulian. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, orang yang seperti ini tidak mungkin membuat Yesus bilang kepadanya Zootos, ya, yang sebesar ini membuat aku heran, ya, yang kasih dan kepedulian yang seperti ini, ya, yang Zootos, yang sebesar ini, ya, yang membuat Yesus kagum, saudara. Sekali lagi, hal yang kedua adalah bahwa perwira ini mempunyai kepedulian yang sangat mengherankan Yesus, sehingga Yesus bilang, aku heran, ya, dan membuat Yesus bilang, perwira ini, ya, Zootos, punya kepedulian yang mengherankan. Seorang tuan loh, saudara, seorang atasan loh, saudara, ya, tapi dia mau peduli akan kesulitan, ya, kesusahan orang lain, bahkan untuk bawahannya. Berapa banyak sering, ya, kita nggak peduli. Yang penting gue sehat, yang penting gue aman, yang penting gue nyaman. Tapi kasihnya mulai menjadi dingin. Nggak peduli kesusahan orang lain, saudara. Nggak mau peduli kesulitan yang dialami oleh orang lain. Hal yang ketiga, saudara, perwira ini membuat Yesus bilang Zootos. Kenapa? Ayat yang ke-6 di pasal 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Hal yang ketiga yang membuat Yesus bilang, ya, Zootos,
adalah perwira ini mempunyai kerendahan hati yang sungguh mengherankan. Dia bukan orang sembarangan. Dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia kaya, dia punya hamba, saudara, dia punya banyak bawahan. Tetapi kita melihat bahwa perwira ini rendah hati. Ya, zaman itu Yesus banyak diremehkan orang karena dibilang ya cuman anak tukang kayu. Ya, saudara. Tetapi kita melihat seorang perwira ya mengatakan jangan ke rumahku, aku nggak layak gitu ya. Dikatakan Tuhan jangan bersusah-susah, aku nggak layak terima Tuhan di rumahku. Begitu rendah hatinya. Ada banyak orang yang sukses sedikit, kaya sedikit, terkenal sedikit, tenar sedikit, sudah menjadi sombong. Ya, sudah menjadi tinggi hati, angkuh. Tetapi saudara, perwira ini rendah hati. Dan kerendahan hatinya yang mengherankan Yesus. Yesus sangat heran nih, orang terkenal, orang kaya, orang punya jabatan. Tetapi saudara, dia rendah hati. Dia tidak menyombongkan semuanya. Ya, saudara ingat waktu kisah Naaman dan Elisa, bagaimana Naaman itu kusta ya saudara. Waktu disuruh Elisa untuk merendam tubuhnya itu ya di sungai Yordan yang kotor, dia bilang ya ampun, lagian kenapa sih nggak datang aja gitu terus tumpang tangan gitu selesai. Kenapa mesti suruh mandi tempat kotor? Aku ini perwira, aku ini orang penting, aku ini wakilnya raja yang dipercaya oleh raja. Saudara, bukankah pada banyak orang-orang yang seperti ini? Sukses sedikit sombong, ya. Enak sedikit mulai lupa semuanya. Saudara, jaga kerendahan hati kita supaya Yesus bilang sama kita, engkau sautos membuat aku heran dengan kepedulianmu, dengan kerendahan hatimu, dengan kasihmu yang sungguh mengherankan aku. Hal yang terakhir, yaitu hal yang keempat, yang membuat Yesus mengatakan kepada perwira itu, sautos, yang sebesar ini, yang mengherankan aku, adalah di Lukas pasal 7 ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, kata perwira ini ya. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Hal yang keempat adalah perwira ini mempunyai keyakinan yang mengherankan. Iman yang mengherankan. Bukan iman yang rata-rata, iman yang kaleng-kalengan ya, tetapi iman yang mengherankan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia katakan saja sepatah kata, aku akan sembuh. Bukankah banyak orang yang seringkali bilang, aku harus melihat buktinya dulu. Seperti Thomas ya, salah seorang dari 12 murid Yesus mengatakan, aku harus cocokkan jariku ini ke lubang paku. Ya, maka lubang di tangan Yesus ya, yang bekas paku, maka aku baru percaya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang gampang ragu, gampang hilang, saudara. Imannya, keyakinannya kepada Yesus, kepada firman Tuhan, ya tidak kuat, saudara. Tetapi iman yang lihat dulu baru percaya. Kalau belum melihat, ya masih bimbang lah, masih ragu lah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Keempat hal inilah ya yang membuat Yesus mengatakan kepada perwira yang ada di Kapernaum itu, sautos, yang sebesar ini, yang membuat aku kagum, yang membuat aku heran. Saudara, biarlah kata sautos itu juga Yesus katakan kepada setiap kita. Ketika Yesus melihat bagaimana kasih kita bukan kasih yang seperti kasih dunia, saudara. Kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, oh nanti dulu. Kalau kamu memberi, ya aku balaslah memberi. Saudara, bukan kasih yang seperti itu yang akan membuat Yesus katakan kepada kita, sautos. Seperti perwira ini, saudara, yang kasihnya kepada hambanya, bawahannya, yang membuat Yesus sangat heran, saudara. Lalu yang kedua, saudara,
Biarlah kita mempunyai kerendahan hati, ya, yang mengherankan Yesus. Ya, kita bukan orang-orang yang sombong, yang menganggap bahwa semuanya itu, ya, boleh dibanggakan oleh karena usaha kerja keras kita. Saudara, hal yang ketiga, biar Yesus ngomong, ya, buat kita, kamu tosautos, kamu mengherankan saya, adalah kepedulian kita kepada orang lain. Kita nggak cuek, kita nggak masa bodoh. Yang penting aku seneng, yang penting aku enak, yang penting aku nyaman. Saudara, tetapi biarlah kita punya kepedulian yang membuat Yesus kagum sama kita, saudara. Lalu yang keempat, saudara, miliki iman yang sangat besar, iman yang punya kualitas, iman yang gak gampang rubuh, iman yang gak gampang hilang, saudara. Tetapi miliki keyakinan, sekalipun kau belum melihat, tetapi yakin, ya, yakin kepada Yesus Tuhan kita. Biarlah saudara, hari ini firman Tuhan yang saudara dengar boleh menjadi satu peringatan dan menjadi satu hal yang memacu iman saudara, memacu kerohanian saudara, untuk kita juga sama mendapatkan yang membuat Yesus bilang kepada kita, kamu tosautos, ya, aku heran ama kasihmu, ama kepedulianmu, ama kerendahan hatimu, ama imanmu. Saudara, ayat ke-10 dari pasal 7 ini adalah bahwa orang-orang yang disuruh tadi, ya, sama perwira tadi datang dan dilihat hambanya sembuh. Mujizat terjadi. Ya, segala sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin, saudara. Walaupun belum melihatnya, tetapi itu terjadi. Kenapa, saudara? 4 hal ini tadi. Ya, segala sesuatu yang membuat Yesus tosautos, kagum, heran, ya, sama kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Amin.